Belum juga digarap, laganya orang-orang pada sotoy kalau hasil live actionan One Piece bakal gagal. Bilang pemeran Sanji sama Zoro ketuker lah. Bilang live actionnya bakal ngerusak versi animenya yang udah perfect lah. Terus ada juga yang ngebandingin sama film gagal dari Dragon Ball Evolution dulu. Kocaknya orang Indo yang ngomen kayak gini tuh om-om gembrot yang bentuk kumisnya aja udah kayak tai yang nempel di bibir. Terus mama yang anaknya juga udah 2. Padahal lu tahu sendiri kalau One Piece dari dulu genrenya shonen alias kartun yang ditujuin buat audiens remaja anak SMA ke bawah. Oke lah gini, gue sendiri tahu banget kalau reputasi Netflix ngegarap live actionan anime tuh ampas banget. Contohnya lu lihat aja Death Note. Dulu pemeran si L sampai bisa salah ras kayak gitu. Kesannya gini, Netflix cuma modal banyak duit doang, tapi kagak pernah serius ngegarap proyekan filmnya sendiri. Kemarin aja gara-gara Squid Game reputasinya jadi naik. Tapi Oda sendiri dari 3 tahun lalu udah bilang nyari produser yang mampu ngegarap live action One Piece sesuai keinginannya tuh susah banget. Dari 3 tahun lalu itu juga sebenarnya udah banyak produser film yang nawarin ngegarap live actionan OP. Tapi si Odanya nolak terus karena mindsetnya doi kagak mau kalau karyanya nanti jadi hancur terus dibenci fansnya sendiri gara-gara live actionnya ampas. Dan setelah 3 tahun berlalu, akhirnya si Oda mutusin buat ngejalin kontrak sama Netflix. Dari sini aja kita udah tahu kalau si Oda Sensei juga naruh harapan yang tinggi kalau partnernya itu bisa ngegarap live actionan One Piece jadi bagus. Bahkan saking seriusnya nih proyekan, Oda sampai jadi eksekutif produser merangkap sutradara biar bisa ngemandorin filmnya. Udah jelas One Piece sejauh ini jadi anime manga paling populer sepanjang sejarah. Bahkan pas animenya nyampe di episode 1000, ada episode spesial mirip movie yang dibikin buat ngerayainnya. Apalagi One Piece kan punya fanbase setia yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Sebenarnya pas adaptasian live actionnya diumumin juga banyak yang excited. Dan emang iya banyak juga orang yang sinis nanggepinnya. Kamu sorry. Lagian kenapa sih sampai ada yang berani ngegarap tuh live action? Yang jadi motivasi mereka tuh apaan? Gini, sekarang pasar Hollywood udah mulai ngelirik industri anime. Bahkan Disney aja kabarnya udah mau ikut campur jadi produser anime. Apalagi Netflix yang gila-gilaan ngucurin dana sampai ratusan juta dolar buat ngegarap proyekannya. Lu tahu series The Witcher gak? Nah, itu tuh dibikin emang karena belum ada film yang kayak gitu. Oke lah, yang genrenya fantasi emang udah banyak. Entah itu Game of Thrones atau Shadow and Bone. Tapi adaptasian dari novel fantasi karya autor luar Amerika tuh belum ada yang digarap pakai budget luar biasa banyak. Bukti lainnya Netflix sampai mau ngegarap live actionan Cowboy Bebop. Intinya ya gitu, udah jelas motivasi di balik garapan live action One Piece ya karena duit juga. Di waktu gue bikin video, gue sendiri belum tahu ceritanya nanti bakal kayak apa. Bakal jadi remake-an cerita anime yang udah ada, atau bakal pakai storyboard baru yang dikhususin buat live action doang. Yang jelas, gue tahu, biarpun pakai teknologi CGI Hollywood, gimana pun caranya, nanti visualnya emang bakal tetap kelihatan aneh. Karena One Piece unsur fantasinya kental banget. Ada orang melar lah, ukuran badan para manusianya yang beda-beda. Bahkan, sampai latar tempatnya yang beda banget sama dunia nyata.
Nah, kalau soal pilihan casting sendiri, kalau menurut gua udah cocok banget. Dari tampang sebelum didandanin emang belum kelihatan pantas. Tapi mereka semua tuh diambil dari negara yang beda-beda. Sesuai sama keterangan yang si Oda kasih di SBS dulu. Biarpun ya emang kagak akurat 100%. Si Luffy asalnya dari Brazil. Sesuai sama si Inaki Godoy yang berasal dari Amerika Latin juga, yaitu Meksiko. Si Zoro asalnya dari Jepang. Sesuai sama si Makenyu yang blasteran Amerika Jepang. Si Usopp asalnya dari Afrika. Sesuai sama si Jacob Romero Gibson. Si Sanji asalnya dari Prancis. Si Tad Skyler anak blasteran Arab Inggris. Terus si Nami asalnya dari Swedia. Si Emily Rudd-nya dari kulit putih juga. Jadi lu jangan seenak peler lu bilang kalau semua casting live action One Piece harus orang Jepang. Mentang-mentang One Piece sendiri dari Jepang asalnya. Gua sendiri ngeliat njir, ada orang Indo yang bilang, kenapa sih yang main orang bule semua? Kok orang Asianya kagak ada? Ya di samping kagak ada yang cocok, garapannya juga ada di Hollywood. Jadi wajar ngambil aktor sama aktrisnya juga dari sana. Kesimpulannya, gue cuma nyaranin jangan punya ekspektasi atau harapan terlalu tinggi buat One Piece versi live action ini. Kenapa? Karena ya nanti jatuhnya lu malah benci sama hasil kerja keras Eiichiro Oda sama timnya buat ngerealisasiin hal ini dari dulu. Udah gitu, pasti nanti lu jadi ngehina-hina mereka kalau seandainya hasilnya jelek. Tapi ya kalau bagus, pasti lu sembah-sembah. Hanya gitu yang ngeganggu pikiran gue tuh, Netflix terkenal banget sama adaptasian live actionnya yang ya bisa dibilang ampas banget. Tapi gue yakin sih kalau seandainya live action One Piece dapat kesuksesan yang tinggi banget, hal itu tuh gak nutup kemungkinan bakal lebih banyak adaptasian anime ataupun manga lain yang masuk Hollywood. Dan hal itu tuh jadi sebuah dorongan dana juga buat perindustrian anime manga buat lebih berkembang lagi. Ya mungkin cuma segitu pendapat dari gua soal nih live action. Berhubung di waktu gua bikin ini video, episode satunya aja belum keluar anjir. Jadi kagak banyak yang bisa gua omongin. So, seandainya lu pengen gua bikin video pembahasan kayak gini lagi, jangan lupa tinggalin like. Terus gomu-gomu no pistol aja tombol subsnya. Logikanya gini, kalau kagak ada yang subscribe, ngapain juga gua bikin video lagi? Tau kagak ada yang pengen ngeliat? So, semoga lu enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau salah kata. Bye!